semuanya, jumpa lagi dengan saya Maguta. Kali ini saya akan sharing eh, manuver dasar untuk kapal tipe ASD ya, Azimuth Stern Drive ya. Jadi Azimuth Stern Drive itu ada dua engine di posisi agak belakang ya. Dia tidak di tengah-tengah seperti di harbor tug ya. Itulah kenapa dia karena agak belakang dan bodinya lumayan bongsor. Jadi kalau mau side thrust dia tidak bisa, harus bantuan dengan baut thruster ya. Jadi oke, untuk kondisi dasarnya ketika stop, dua-duanya ini posisinya akan begini, saling berhadapan ya. Yang engine kanan posisi masuk ke dalam, engine kiri masuk sama juga, dia akan nendang. Ini panahnya begini, jadi clutch-nya ini seperti ini. Jadi ini tendangannya akan propeller wash-nya ke kanan dan ke kiri. Jadi tidak menendang ke propeller wash, ke propeller yang satu. Jadi aman ya. Ketika kita mau pakai, baru kita bisa putar. Ini sesuai kehendaknya, sesuai kebutuhan. Jadi bisa diputar 360 ya. Kalau kita mau maju lurus, tinggal diputar lurus begini. Nah, dia sudah bisa maju lurus ya. Tinggal dikasih loadnya berapa sesuai keperluan, misalnya 10%, 20% maju. Ya, kalau posisi begini pasti maju ya, bukan mundur ya. Kalau pakai mundur kebalikannya 10%, 20%. Nah, bagaimana jika mau belok ke kanan ya? Belok ke kanan. Oke, belok ke kanan ada beberapa versi. Kalau mau belok ke kanan, ini bisa diputar ke kiri begini ya. Dia akan, kalau belok kanannya sedikit seperti ini, bisa satu, bisa juga dua. Ini juga bisa dibelokkan, atau di sini lebih banyak lagi dibelokkan. Ini lebih cepat beloknya, semakin cepat, karena bisa dilihat ini sebelah kanan ya. Kalau dia mau belok ke kanan, berarti haluan harus ke kanan, buritan harus ke kiri ya. Jadi buritan akan ditendang ke kiri karena didorong masuk ke kiri. Sambil maju maka haluan akan lari ke kanan ya. Oke, bisa diputar lagi lebih banyak lagi. Kalau begini semakin cepat beloknya, apalagi bisa pakai dua, juga bisa dua-duanya juga akan memutar lebih cepat ya. Seperti itu. Semakin banyak diputar, dia akan berbelok semakin banyak dan cepat ke kanan ya. Jadi jangan bingung dengan dengan steeringnya ya, karena kalau mau mudah memahami, ini bayangkan ini adalah sudut kemudi, sama dengan CPP juga. Biar pakai steering yang bulat, yang model kayak zaman dulu itu sama, cuma indikatornya saja ke kanan, tapi sudut kemudi dia akan belok, diambil akan belok ke kiri supaya bisa menghasilkan ke kanan, karena propeller wash itu air akan bergerak ke sini yang mengakibatkan buritan lari ke kiri dan haluan ke kanan ya. Seperti itu. Jadi jangan bingung dengan arahnya, cukup bayangkan dengan sudut kemudi. Sama juga kalau kita menghadap ke belakang, bayangkan sudut kemudi ya, jangan dibayangkan dengan arah steering. Kalau dibayangkan dengan arah steering agak mudah, agak susah ya. Oke, sampai di sini paham ya. Oke. Begitu juga kalau mau belok ke kiri ya. Kalau mau belok ke kiri seperti ini. Kebalikannya dengan ke kanan tadi. Ini boleh dikasih lurus. Yang mesin kiri boleh ditendang ke arah kanan, maka pantat akan terdorong ke kanan dan haluan akan ke kiri ya. Semakin besar sudutnya, semakin cepat beloknya. Mau pakai satu boleh, pakai dua juga akan lebih cepat. Seperti itu. Oke, sampai di sini paham ya. Oke, sekarang kita mau buat eksperimen dengan putar di tempat ya, tanpa bawa thruster ya. Oke. Yang pertama saya ambilkan yang putar ke kanan di tempat ya. Putar ke kanan di tempat. Ini karena kita memerlukan putar di kanan, jadi
haluan ke kanan, buritan harus ke kiri ya. Oh sorry, ke kanan, buritan harus ke kiri, betul ya. Oke, berarti ini kita putar ke kiri begini sambil agak mundur, sementara yang ini agak maju. Jadi kalau dihitung kombinasi maju dan mundur akan menghasilkan jumlah yang sama. Misalnya ini kita pakai power 20%, yang kiri, yang kanan 20%, yang kiri 20% juga. Jadi pantatnya ini buritan ditendang masuk ke kanan sambil mundur, sementara yang sebelah kiri ditarik sambil maju ke kanan juga, sehingga buritan lari ke kanan dengan cepat, haluan bisa ke kanan dengan cepat, sehingga terjadilah memutar di tempat dengan cepat. Semakin besar load yang kita pakai, perputarannya akan semakin cepat, rate of turn-nya semakin cepat ya, semakin cepat dia berputar di tempat ke sebelah kanan ya, sangat cepat nanti. Oke, kita lanjut mutar tempat sebelah kiri. Oke, ini kita buat hard out. Oke, mutar ke kiri berarti pantat harus belok ke kanan dengan cepat ya. Oke, untuk mendorong ke kanan kita harus dorong ke dari pantat sebelah kiri, dari buritan sebelah kiri kita balik ke sini. Oke, seperti ini. Kalau kita mau mutar ke kanan di tempat, yang mutar di tempat tanpa perlu maju atau mundur, usahakan engine-nya kondisinya load-nya sama, 25%, 25%. Sudutnya kurang lebih dibuat sama, jadi dia bisa memutar di tempat dengan cantik tanpa perlu maju atau mundur. Namun jika kita menghendaki sedikit maju, maka power majunya lebih besar daripada power mundur, maka dia akan memutar tapi sembari sedikit bergerak ke depan. Sebaliknya kalau mau minta berputar di tempat tapi agak-agak mundur, berarti tenaga mundurnya yang sedikit lebih besar daripada tenaga maju. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjut lagi ke sideway. Oke, seperti ini. Ini default adalah seperti ini kalau manuver. Jadi ini sudut utama saat kapal diam ya. Oke, agak susah mau meneruskan. Oke, jadi kalau kita mau jalan ke samping setelah engine sama-sama nyala, oke, aduh, kalau ada satu bow thruster atau dua bow thruster, ini kebetulan di tempat saya ada dua bow thruster. Jadi kalau mau jalan ke samping ya, ke samping kanan, oke lah kita anggap lurus saja ya. Jadi kalau mau ke kanan, kalau mau pakai mesin kiri saja bisa. Misal ini dipakailah 20% thruster nendang ke kanan dua-dua, maka kapal akan jalan ke kanan ya, akan jalan ke kanan, dari kiri ke kanan. Kalau mau pakai dua, ini mau pakai yang gerakan yang sangat lembut, karena kalau ada beberapa kapal yang tipenya beda-beda, bisa powernya yang sangat rendah. Kebetulan di tempat saya ini powernya lumayan tinggi nih ya. Jadi kalau saya pakai satu engine clutch saja, dia tenaganya terlalu besar. Bow thruster kewalahan sama main engine. Jadi selalu powernya terlalu besar. Jadi untuk mengurangi besarnya power ini saya nyalakan dua-dua. Tapi tinggal kita mau speed berapa. Kita misalnya speednya mau cuma 0,3 atau 0,4 ke samping. Jadi ini misalnya yang kiri ini 15%, yang kanan 10%.
Jadi atau 15 sama 13. Jadi dia bisa jalan ke samping dengan sangat lembut sekali. Mau thruster kita bisa adjust sesuai kebutuhannya. Kalau mau kita jalan agak-agak sambil maju atau mundur lah, biasanya manuver ini kan agak cenderung agak mundur begini ya. Agak mundur begini ya, tinggal sambil sudutnya agak mundur. Jadi ini bisa sambil mundur, tenaga yang kiri boleh diperbesar daripada yang kanan. Kalau mau pakai dua engine, tapi kalau mau pakai satu bisa. Mau pakai satunya di clutch out atau di stop, dinetralkan, engine baut thruster nendang ke kanan, engine nendang ke kanan sambil mundur sedikit. Begitu juga kalau mau sambil agak maju, kita bisa seperti ini ya. Ini bisa agak maju. Oke, paham sampai di sini ya. Oke, sekarang kita buat kalau ke kiri sama juga. Saya kita anggap lurus saja daripada kelamaan. Oke. Oke, kalau mau begini ke kiri bisa pakai dua baut thruster nendang ke kiri. Engine ini mau pakai dua ya, berarti yang kanan lebih besar daripada yang kiri. Terus misalnya yang kanan 15%, yang kiri 12 atau 13%, dia bisa jalan lembut sekali ke kiri. Atau mau pakai satu juga boleh, yang satu di clutch out saja atau dinetralkan. Jadi yang ke kanan, yang mesin kanan ini bisa dikurangi powernya, jadi lebih ringan powernya untuk menghasilkan tenaga ke samping ya. Nanti kalau sudah dekat dengan jeti atau dengan tempat tujuannya, boleh pakai dua engine, dikurangi selisihnya sedikit, jadi gerakannya bisa lembut sekali. Sama juga ketika kita mau sedikit maju, ini bisa dikurangi dengan membentuk sudut, maka dia akan sedikit maju. Jika mau agak mundur, bisa juga seperti ini kalau mau pakai dua engine. Maka engine yang kanan harus lebih besar daripada engine yang kiri, supaya yang kanan bisa menang melawan ke kiri, jadi kapal bergerak ke kiri, dan tenaga mundur bisa menggerakkan kapal jalan mundur. Oke ya, jadi cukup mudah untuk menggunakan azimut ini. Cuma itu saja, yang penting feelingnya jangan sampai lepas. Jadi kalau sudah ada feeling akan lebih mudah memahami. Oke, jika dirasa bermanfaat boleh share, komen atau subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Wassalam.